Ya, selamat sore Pak Yanto. Selamat siang Pak Regi. Eh, Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Puji Tuhan Pak Regi, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dan kabarnya Pak Regi hari ini? Kabar saya baik Pak Yanto. Syukurlah karena Pak Yanto kabarnya baik. Begini Pak Yanto, jadi sebelum memulai coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah coaching tersebut sudah sesuai atau belum. Jadi begitu Pak Yanto. Oke, baik Pak Yanto, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Pak Regi? Ya, pertanyaan pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yanto kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik, Pak Regi. Untuk coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa sekali Pak Yanto ya. Baik Pak Yanto, jadi dari ketiga kompetensi itu tadi kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Ya baik Pak Regi, untuk coaching kali ini ada 2. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, lalu kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Yanto. Kira-kira Pak Yanto, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya baik, yang pertama saya ingin coaching menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Saya akan melakukan observasi kepada Pak Yanto ketika Pak Yanto melakukan coaching. Silakan Pak Yanto. Saya berikan Ya baik, kesempatan. Selamat siang Pak Fenan. Selamat siang juga Pak Yanto. Ya baik Pak Fenan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya hari ini Pak Yanto baik. Dan bagaimana kabar Pak Yanto sendiri? Saya sendiri juga Pak Fen, kabarnya baik-baik saja. Bagaimana kabar anak-anak di kelas Pak? Kabar mereka di kelas Pak Yanto baik-baik saja, tetapi ada sedikit kendala yang saya temui selama pembelajaran, yaitu di mana anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajarannya Pak. Itu masalahnya yang saya temukan di kelas Pak. Oh begitu ya Pak Fen, punya masalah ketika pembelajarannya di kelas, anak-anak kurang aktif ya, begitu ya Pak Fen ya? Ya Pak Yanto. Ya. Kendala apa yang Pak Fen temui selama ini dari anak-anak? Pak Yanto, yang saya temui bahwa banyak anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Seperti ada yang masa bodoh, seperti itu Pak, sehingga pembelajarannya itu tidak bisa berjalan dengan baik begitu Pak. Oh begitu ya Pak Fen. Jadi apa yang mau didapatkan Pak Fen dari percakapan kita hari ini? Begini Pak Yanto, yang saya minta sekarang dari percakapan kita kali ini bahwa Pak Yanto bisa memberikan solusi yang jitu untuk bisa menangani masalah yang saya hadapi ini Pak. Oh begitu ya Pak Fen. Berarti Pak Fen ingin mendapatkan masukan atau saran dari saya terkait masalah yang dihadapi Pak Fen di sekolah. Iya Pak Yanto, betul sekali. Saya ingin sekali mendapat masukan atau solusi yang Pak Yanto sampaikan terhadap masalah yang saya hadapi ini Pak. Baik Pak Fen, menurut Pak, tingkat keberhasilan siswa di sekolah yang Pak Fen inginkan itu kira-kira seperti apa? Begini Pak, kalau menurut saya secara pribadi Pak, keberhasilan dari siswa di dalam kelas adalah ketika mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan atau yang saya ajarkan, sehingga pada akhirnya para siswa itu bisa merespon dengan melakukan umpan balik yang baik atas materi yang sudah kita pelajari pada hari tersebut, begitu Pak.
Oh, baik Pak Fen. Menurut Pak Fen, untuk keberhasilan siswa di sekolah, kalau diukur dengan nilai antara 1 sampai dan 10, siswa di sekolahnya Pak Fen berada pada rentang nilai berapa kira-kira? Yang saya harapkan sekali itu Pak, pasti yang pertama itu adalah tuntas, di mana semua siswa itu bisa mendapat nilai yang baik, yaitu misalnya dapat menilai 85 Pak, begitu. Itu menurut saya itu yang paling minimal sudah Pak. Syukur kalau mereka bisa mendapat nilai 100, begitu Pak. Ya baik ya Pak Fen ya. Pak Fen, apakah ide yang Pak Fen ingin wujudkan untuk mengatasi masalah ini? Eh, Begini Pak, terkait dengan ide itu, mungkin hal yang saya lakukan yang pertama mungkin adalah menyiapkan alat peraga itu Iya, iya. supaya siswa itu bisa belajar dengan aktif, begitu. Mungkin itu ide yang saya pikirkan Pak. Ya, baik, idenya sangat bagus sekali ya Pak Fen ya. Lalu Pak Fen, apa kira-kira kendala atau masalah yang Pak Fen hadapi dalam mewujudkan atau membuat alat peraga tersebut? Saya ingin membutuhkan waktu yang cukup Pak untuk membuat alat peraga tersebut, karena menurut saya bahwa alat peraga dalam pembelajaran itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga pada akhirnya bahwa alat peraga yang disiapkan itu sesuai dengan topik pelajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri Pak. Oh, begitu ya Pak Fen ya. Kira-kira hal apa yang dibutuhkan Pak Fen untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin ya yang perlu saya lakukan adalah bagaimana saya harus mempersiapkan alat peraga itu dengan baik, terus waktu yang cukup, dan juga harus bisa menyesuaikan antara alat peraga yang saya siapkan dengan keinginan dari siswa itu sendiri, Pak, begitu. Ya. Terus, bagaimana dengan teman guru Pak Fen? Apakah mereka siap membantu atau tidak? Ya saya yakin Pak, dengan hati yang tulus pasti mereka siap untuk membantu Pak, begitu. Apakah ada kendala dalam membuat alat peraga ini? Memang dalam membuat alat peraga ini Pak, terkadang saya lupa karena memang berbagai kesibukan juga sehingga saya lupa untuk mempersiapkan alat peraga itu dengan baik Pak. Oh begitu ya. Apakah ada orang yang membantu untuk mengingatkan Pak Fen dalam membuat alat peraga ini? Yang biasa mengingatkan saya itu Pak, yang pertama itu adalah teman-teman saya dalam bidang studi saya, bidang studi IPS. Biasanya sebelum pembelajaran dimulai mereka selalu bertanya tentang hal ini Pak, begitu. Oke Pak Fen, kalau saya simpulkan dari percakapan kita hari ini adalah terkait dengan masalah untuk membuat alat peraga yang digunakan pada saat pembelajaran IPS di kelas ya Pak Fen ya? Oh iya Pak, betul sekali itu Pak, itu yang menjadi persoalannya Pak. Apa yang Pak Fen ambil dari percakapan kita hari ini? Yang saya ambil dari percakapan kita hari ini Pak, bahwa adanya keterbukaan satu sama lain antara Bapak dengan saya, sehingga menurut saya bahwa percakapan ini sangat penting sekali Pak, begitu. Pernahkah Pak Fen bandingkan dengan sekolah lain terkait masalah ini? Ya pernah Pak. Bagaimana perasaan Pak Fen setelah percakapan ini? Saya merasa senang Pak, saya merasa bahagia karena masalah yang saya hadapi dalam kelas itu Pak, saya bisa tahu solusinya Pak, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya saya harap bahwa tidak menemukan lagi masalah-masalah seperti ini Pak. Oke Pak Fen, terima kasih. Selamat siang Pak Fen. Ya, selamat siang Pak Yanto, setelah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, begitu. Oke Pak Fen. Oke, selamat siang Pak Yanto. Selamat siang Pak Regi. Bagaimana, masih segar Pak?
Masih sehat? Masih segar dan masih sehat, Pak Regi. Oke, syukurlah Pak Yanto. Jadi begini Pak Yanto, tadi Bapak sudah lakukan coaching, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Jadi pertanyaan pertama Pak Yanto, apa saja yang telah Bapak lakukan saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Baik Pak Regi, selama coaching ini saya sudah lakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak Yanto, sekarang pertanyaan kedua Pak Yanto. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Pak Yanto? Baik, saya ingin mendalami lagi alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan baik. Oke, betul sekali Pak Yanto bahwa dengan mendalami alur Tirta maka Pak Yanto bisa lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan coaching. Jadi selamat siang Pak Yanto. Ya, selamat siang Pak Regi. Oke, selamat sore Pak Regi. Selamat sore Pak Fenan. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Regi? Kabar saya baik Pak Fenan. Kalau Pak Fenan sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Begini Pak, saya ingin memacari Bapak sebelum Bapak melakukan coaching terhadap teman Bapak. Sebelum itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak dan saya mohon bantuan Bapak untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya itu. Siap Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, karena sekarang Bapak melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak ingin kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Oke Pak, jadi dalam coaching kali ini Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Fenan. Dari 3 kompetensi itu Pak, yang paling spesifik yang Bapak observasi itu apa Pak? Oke Pak, dari ketiga kompetensi itu yang ingin diobservasi itu yaitu kompetensi yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Terus Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dari coaching kali ini begitu? Jadi dengan coaching kali ini saya ingin coach dapat menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak. Jadi seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya Pak Regi ya. Terima kasih Pak. Dan sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak untuk melakukan coaching terhadap rekan Bapak. Ya. Terima Kesempatan kasih. saya berikan Pak. Terima kasih Pak Fenan. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore Pak Regi. Apa kabar Pak Yanto? Puji Tuhan Pak Regi, kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Regi? Syukur Pak. Kalau saya kabar baik juga Pak. Pak Yanto, jadi kira-kira apa yang mau didiskusikan hari ini Pak? Baik Pak Regi, yang ingin saya diskusikan dengan Pak Regi hari ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Ketika pembelajaran saya di kelas berlangsung Pak, itu banyak sekali siswa saya yang kurang aktif Pak. Oh begitu Pak Yanto ya. Jadi selama Pak Yanto melakukan pembelajaran di kelas, banyak siswa yang kurang aktif di kelas begitu ya Pak? Ya siap Pak Regi. Oke Pak. Kurang aktifnya seperti apa Pak contohnya? Kurang aktifnya itu Pak Regi, ketika saya sementara menyampaikan materi, banyak siswa yang ribut, lalu ketika saya meminta mereka untuk memberikan umpan balik atas materi yang saya sampaikan, itu tidak ada sama sekali Pak. Oh begitu ya Pak Yanto ya. Iya. Begini Pak Yanto, jadi percakapan kali ini apa yang Pak Yanto ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Pak Regi,
saya ingin meminta solusi. Mungkin Pak Regi memiliki trik yang jitu terkait untuk mengatasi persoalan yang saya hadapi sekarang, Pak Regi. Oke, Pak Yanto. Berarti Pak Yanto menginginkan solusi dari siswa tidak aktif menjadi aktif begitu, Pak ya? Siap, Pak Regi. Oke, baik Pak Yanto. Jadi Pak Yanto, kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan nanti? Begini Pak Regi, perubahan yang ingin saya dapatkan, nanti ketika pembelajaran saya itu berlangsung, siswa bisa menjadi konsentrasi, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oh ya, tentu Pak, kalau siswa itu semua aktif berarti itu namanya level 10. Terus pertanyaan saya Pak, kira-kira situasi di kelasnya Pak Yanto itu berada di level berapa? Siswa saya Pak itu berada di rentangan nilai 6 Pak. Oh begitu Pak ya. Terus kira-kira yang Pak Yanto inginkan itu mau ditingkatkan ke level berapa? Sama mereka naik ke level 8 Pak. Pak Yanto tidak inginkan level 10 ya? Pelan-pelan Pak. Nanti Oh, iya, dari baik, 8 kita tingkatkan lagi Ya. sampai di 10 Pak. Betul Pak. Kita pelan-pelan. Siapa tahu nanti setelah level 8 bisa kita tingkatkan ke level 9, dilanjutkan ke level 10 Pak ya. Iya Pak ya. Oke Pak, untuk meningkatkan ke level 8 itu usaha apa yang dilakukan untuk dapat mendapatkan perubahan itu Pak? Usaha apa yang kira-kira yang Pak Yanto mau buat? Baik Pak. Menurut saya agar siswa saya itu bisa lebih aktif ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, saya bisa membuat alat peraga untuk membantu siswa saya saat pembelajaran berlangsung, Pak. Betul sekali tuh Pak Yanto. Jadi tentunya menurut saya kalau siswa-siswi itu kurang aktif di kelas, mungkin mereka bosan dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja begitu Pak ya. Dengan demikian Pak, mungkin kita harus bikin pembelajaran itu harus lebih menarik. Salah satunya tadi dengan menggunakan alat peraga seperti yang Pak Yanto maksud itu. Siap, Pak. Terus Pak Yanto untuk usaha untuk membuat alat peraga ini, apakah Pak Yanto memerlukan support atau bantuan begitu dari teman-teman di sekolah? Baik Pak Regi, saya sangat membutuhkan sekali bantuan dari teman, secara khusus Pak Regi. Kebetulan di sekolah itu ada teman guru saya yang mengambil mata pelajaran sama saya Pak. Iya ya, baik sekali itu Pak. Terus Pak, kira-kira kapan Pak Yanto melaksanakan ini? Saya akan laksanakan Pak ketika kegiatan belajar mengajar yang akan datang Pak. Luar biasa sekali itu Pak Yanto. Kalau Pak Yanto melaksanakan pembelajaran ke depan atau yang akan datang itu bisa libatkan temannya Pak Yanto tadi untuk membuat perubahan itu. Dengan apa tadi Pak Yanto? Dengan buat alat peraga ya. Luar biasa tuh Pak Yanto. Saya juga sangat tertarik dengan ide-ide kreatifnya Pak Yanto. Pak Yanto, dari percakapan kita kali ini apakah yang Bapak dapatkan kira-kira? Baik Pak Regi, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah keterbukaan satu sama lain adalah hal yang sangat penting Pak. Oke, baik Pak Yanto. Jadi syukurlah Pak. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi Pak Yanto terutama ya. Nah, saya tunggu hasilnya Pak Yanto ya. Siap Pak Regi. Oke, terima kasih Pak Yanto. Selamat sore Pak Yanto. Terima kasih Pak Regi dan selamat sore. Oke, Pak Regi, saya sudah mengamati bahwa Bapak sudah berobservasi melakukan coaching dengan rekan Bapak ya. Ya Pak. Karena Bapak sudah melakukan coaching dengan Bapak, saya juga ada beberapa pertanyaan dan saya minta Bapak menjawab pertanyaan saya ini nanti ya. Iya Pak. Pertanyaan saya yang pertama Pak, apa saja yang telah Bapak lakukan saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang ingin dicapai?
Oke Pak, jadi selama coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Jadi alur tirta itu Pak, pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Pak. Dengan menggunakan alur tirta Pak, dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Dari kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Bapak lakukan ini Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan Pak, saya ingin mendalami alur tirta secara mendalam, sehingga saya ke depan bisa melakukan coaching dengan baik Pak. Ya, luar biasa sekali Pak. Harapannya bahwa kita belajar lebih giat lagi yang itu sehingga proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Sama-sama sekali lagi. Ya, selamat siang Pak Regi. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang Pak Fen. Selamat siang Pak Yanto. Bagaimana kabarnya Pak Fen? Kabar baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Baik Pak Fen, kabar saya hari ini baik-baik Pak Fen. Baik Pak Fen, Pak Fen ingin melakukan coaching terhadap rekannya Pak Fen ya? Ya Pak, benar sekali. Ya, baik, sebelum Pak Fen melakukan coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Fen ya. Oh iya Pak. Ya baik, yang pertama Pak Fen, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Pak Fen? Pada hari ini saya ingin mengembangkan coaching 3 kompetensi Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya baik, luar biasa sekali ya Pak Fen ya. Yang kedua Pak Fen, untuk coaching kali ini kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Fen? Yang ingin saya kembangkan Pak ada 2. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu sudah kompetensi yang ingin saya observasi nanti Pak. Oke baik Pak Fen. Kemudian Pak Fen, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya coaching adalah bagaimana menemukan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Begitu. Oke baik Pak Fen, demikian saja pertanyaan saya Pak Fen. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Fen untuk melakukan coaching kepada rekannya Bapak. Silakan Pak Fen. Selamat sore Pak Regi. Mohon mikrofonnya dihidupkan. Selamat sore Pak Fenan. Selamat sore Pak Regi. Bagaimana kabar sore Selamat sore. ini? Kabar baik Pak Fenan. Kalau Pak Fenan bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Bagaimana dengan keadaan kelasnya Pak? Apa baik-baik saja Pak? Aduh Pak, itulah Pak. Makanya saya ini ingin diskusi dengan Bapak ini berkaitan dengan permasalahan saya di kelas. Jadi ada satu siswa itu Pak, susah sekali untuk saya tangani. Soalnya siswa ini dia sering sekali tidak masuk sekolah. Jadi itu masalahnya. Oh begitu ya Pak. Bapak mengalami masalah ya dengan siswa Bapak di mana dia malas masuk sekolah. Begitu ya Pak? Ya betul Pak Fenan. Dengan permasalahan ini Pak, apa hal yang ingin Bapak lakukan terhadap siswa yang bersangkutan begitu Pak? Jadi begini Pak Fenan, saya ingin percakapan ini nanti saya bisa menemukan solusi Pak untuk menangani permasalahan siswa ini Pak. Oh begitu ya Pak. Bapak ingin menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa Bapak begitu ya Pak? Ya betul Pak Fenan. Jadi apa yang ingin Bapak lakukan supaya
siswa Bapak atau yang ingin Bapak harapkan terhadap siswa itu begitu? Jadi begini Pak, yang saya harapkan itu siswa tersebut tidak lagi malas masuk sekolah, tapi kedepannya dia harus lebih rajin lagi seperti siswa yang lain. Sehingga yang saya lakukan Pak Fenan, saya selama ini coba mendekati siswa tersebut. Saya coba cari tahu informasinya mengapa dia malas masuk sekolah begitu. Oh, begitu ya Pak. Bapak sudah melakukan satu tindakan di mana melakukan pendekatan terhadap siswa yang bermasalah itu. Ya, betul Pak Fenan. Terus dari hasil pendekatan itu Bapak, bagaimana dengan perkembangan terhadap siswa itu sekarang Pak? Begitu. Begini Pak Fenan, kan waktu saya panggil siswa itu, saya gali informasi mengapa dia malas ke sekolah. Dia memberikan alasan kepada saya bahwa dia diizin orang tuanya untuk petik cengkeh. Tapi ternyata setelah saya ketemu orang tuanya Pak Fenan, saya kan tidak habis diskusi dengan anak itu. Saya ketemu dengan orang tua, ternyata orang tuanya tidak pernah meminta dia untuk petik cengkeh itu. Padahal dia itu menurut orang tuanya kalau malam itu main game sampai larut malam, sampai jam 12, sampai jam 1 malam. Sehingga bangun paginya itu terlambat. Sehingga dia tidak bisa ke sekolah, Pak. Jadi itu. Oh, berarti Bapak sudah menemukan akar permasalahannya di sini ya. Bahwa yang bersangkutan bukannya membantu orang tua, tetapi dia itu karena keseringan ya begadang begitu ya, di mana bermain game online begitu. Terus dari persoalan itu Pak, apa tindakan yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah siswa ini? Tindakan yang saya lakukan Pak, selain saya itu tadi, saya berikan banyak nasihat bahwa begadang malam hari itu tidak baik untuk kesehatan Pak. Terutama terhadap anak-anak yang masih remaja seperti itu. Jadi saya berikan nasihat supaya dia tidur malam itu lebih cepat sehingga paginya bisa bangun pagi dan bisa ke sekolah Pak. Jadi itu yang saya sudah lakukan kepada anak itu Pak. Oh, ya sungguh luar biasa tindakan yang Bapak lakukan itu ya. Di mana Bapak sudah melakukan sikap yang jelas terhadap siswa itu. Tetapi pertanyaan saya juga ini Bapak, apakah hal ini sering Bapak lakukan? Maksudnya apakah terus dilakukan misalnya ketika hari ini tidak datang terus disampaikan juga terus atau berlanjut terus begitu maksud saya Pak? Aduh itu Pak, itulah kekurangan saya Pak. Mungkin terus terang saya baru 1 kali melakukan itu Pak. Mungkin dengan diskusi ini Pak saya bisa berusaha ke depannya supaya saya harus terus-terusan untuk memperhatikan anak itu, terus-terusan untuk menuntun, membimbing anak itu supaya dia tidak mengulang lagi kesalahannya Pak. Seperti itu. Oh, benar sekali itu Pak ya. Bapak sudah tahu bahwa langkah yang harus dilakukan Bapak kalau seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak supaya nantinya Bapak tidak lupa begitu? Mungkin ada hal lain yang Bapak ingin lakukan supaya bisa mengingatkan Bapak. Oh iya ya, mungkin saya harus memberitahu pada rekan saya di sekolah, rekan guru saya supaya mereka selalu mengingatkan saya untuk melakukan itu, untuk melakukan menuntun anak tersebut supaya saya tidak lupa. Benar ini Pak. Jadi ini memang yang saya akan lakukan. Saya akan coba seperti yang Bapak ini sampaikan ini. Dari hal ini Pak, kira-kira guru siapa yang ingin Bapak percayakan yang bisa mengingatkan Bapak supaya Bapak bisa menyampaikan hal ini secara terus-menerus begitu? Sebagai pengingat buat Bapak gitu maksud saya. Ya betul. Di sekolah saya itu kan ada satu guru yang akrab yang saya itu Vakase Kurikulum. Jadi beliau itu selalu kalau kita minta itu. Kalau minta ini. Ya. Oh,
bahwa tindakan yang Bapak lakukan ini ya sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Terus apa ada rencana tindak lanjut lagi yang ingin Bapak lakukan? Saya punya rencana ke depan, Pak, bahwa rencana saya yang pertama itu pertama untuk siswa yang bersangkutan tadi, setiap kali dia tidak ke sekolah, rencana saya akan lakukan pendekatan, dan setelah itu kalau memang pendekatan itu kurang maksimal, saya akan kunjungi rumah, ketemu orang tua. Terus rencana yang kedua, untuk semua siswa yang melakukan hal yang sama, saya akan buat pendekatan khusus. Dan kalau perlu saya harus datangi rumah dan harus berdiskusi dengan orang tuanya, Pak. Jadi itu rencana saya ke depan. Terima kasih Pak Regi. Saya rasa Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasi masalah siswa ini ya Bapak ya. Ya begitu. Terus Ya, betul. apa harapan Bapak setelah Bapak melakukan percakapan dengan saya setelah ini, Pak? Ya, jadi harapan saya, Pak, setelah melakukan percakapan ini, diskusi ini, ke depannya itu saya lebih baik lagi, lebih mampu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Contohnya masalah siswa tadi yang jarang masuk sekolah tadi. Jadi itu yang saya harapkan, Pak. Berarti terima kasih Pak Regi karena Pak Regi punya komitmen, sudah punya tanggung jawab ya begitu, di mana Pak Regi ingin mempertanggungjawabkan atas masalah yang dihadapi oleh siswa Pak Regi sendiri begitu. Ya. Ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan ya Pak Regi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi hal yang perlu Pak Regi sampaikan. Saya rasa sudah Pak. Terima kasih banyak. Sudah cukup. Oke, selamat siang Pak Regi. Terima kasih. Selamat telah berbagi ceritanya dengan saya Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Fen. Pak Fen sudah melakukan coaching terhadap rekan gurunya Pak Fen. Setelah melakukan coaching ini Pak Fen, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak Fen, apa saja yang telah Pak Fen lakukan saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Begini Pak, yang saya lakukan selama coaching ini bahwa saya melakukannya dengan alur tirta. Yang pertama itu adalah mengajukan, menanyakan tujuan, terus yang kedua adalah identifikasi, yang berikut rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab Pak, begitu. Oke baik Pak Fen, luar biasa sekali ya Pak Fen ya. Yang berikut Pak Fen, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Pak Fen lakukan? Saya ingin mendalami lagi Pak tentang alur tirta ini, sehingga dalam coaching-coaching untuk selanjutnya bahwa saya bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak dari apa yang saya lakukan hari ini Pak, begitu Pak. Baik Pak Fen, saya rasa itu saja pertanyaan saya. Selamat siang dan terima kasih Pak Fen. Ya, selamat siang juga Pak. Terima kasih banyak Pak.